Ya, Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Amigos akan mempresentasikan tugas audit sistem informasi berjudul website PT Sinar Utama Jaya Abadi menggunakan framework COVID-5. Untuk tim kami sendiri, ada saya sendiri, Davi Susanto, dan rekan saya, Desi Sylvia. Yang pertama ada latar belakang. Dalam era digital seperti saat ini, website menjadi salah satu alat penting bagi perusahaan dalam menjangkau konsumen dan memperluas pasar. PT Sinar Utama Jaya Abadi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa memanfaatkan website sebagai sarana informasi dan promosi. Namun, efektivitas dari sistem informasi website tersebut perlu dipastikan melalui proses audit. Framework COVID-5, khususnya pada domain MEE, monitor, evaluate, dan assess, merupakan pendekatan yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja website memenuhi standar tata kelola TI yang baik. Berikutnya ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses audit sistem informasi website pada PT Sinar Utama Jaya Abadi. Kedua, bagaimana penerapan domain MEE pada framework COVID-5 untuk audit website perusahaan. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademisi. Itu memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai penerapan audit berbasis framework COVID-5. Yang kedua, pemahaman manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada PT untuk meningkatkan kinerja dan keamanan website. Keempat, metodologi penelitian. Pertama, metode deskriptif kualitatif. Yang pertama, observasi langsung ke website perusahaan. Kedua, wawancara dengan pihak terkait. Ketiga, studi dokumentasi. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan mekanisme yang umum digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi implementasi sistem tata kelola TI. Dalam hal ini diperkirakan pemeriksaan atau auditor memegang peran penting dalam hal penilaian dan pengukuran terhadap Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif. Tahap audit sistem informasi. Satu, perencanaan, pelaksanaan dan dokumentasi, penemuan dan validasi, mencari solusi, laporan, dan tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi Cynthia. selanjutnya untuk website perusahaan adalah platform digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mempromosikan produk atau jasa, dan membangun komunikasi dengan konsumen. Selanjutnya untuk COVID-05, COVID-05 adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu perusahaan mengelola dan mengatur TI mereka secara efektif. COVID-5 memiliki 5 domain, salah satunya MEA, monitor, evaluate, akses yang fokus pada pemantauan dan evaluasi performa TI. Domain MEA dalam COVID-5 ada 3. Yang pertama MEA 01 memantau dan mengevaluasi kinerja serta kesesuaian. Yang kedua MEA 02 mengevaluasi sistem pengendalian internal. Yang ketiga MEA 03 mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan eksternal. Permasalahan dalam pengelolaan website ada 3. Yang pertama, keamanan website belum diaudit secara berkala. Tidak ada dokumentasi pengendalian internal website. Yang ketiga, evaluasi performa dan kepatuhan belum dilakukan secara sistematis. Nah, berikut untuk daftar responden peneliti ada 4. IT support, web developer, content creator, dan manajer IT. Totalnya ada 5. Identifikasi Selanjutnya identifikasi proses domainnya ada 4. Yang pertama MEA 01 performance monitoring. Belum ada KPI yang terdefinisi untuk website. Yang kedua MEA 02 internal control system. Dokumentasi kontrol internal belum tersedia. Yang ketiga MEA 03 compliance. Tidak terdapat catatan audit kepatuhan terhadap regulasi digital. Selanjutnya
Selanjutnya, evaluasi maturity level. Berdasarkan kematangan pengamatan, maturity tingkat level pengelolaan website berada pada level 2, repeatable but intuitive. Hal ini menunjukkan Hal ini menunjukkan adanya aktivitas yang dilakukan namun belum terdokumentasi atau distandarisasi. Ini untuk contoh tabel hasil indeks kematangan MIA 01 sampai 03. Selanjutnya ini adalah tabel gap analysis. Selanjutnya identifikasi proses domain MEA yang tiga tadi sudah saya sebutkan. Kemudian temuan audit ada tiga. Tidak, yang pertama tidak adanya prosedur formal dalam evaluasi performa. Yang kedua, kurangnya dokumentasi kontrol keamanan. Yang ketiga, tidak ada review reguler terhadap peraturan baru. Nah, ini adalah hasil maturity level untuk MEA 01 dan 02, 03. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan ada tiga. Yang pertama, menetapkan KPI dan SLA untuk performa website. Yang kedua, membuat dokumentasi pengendalian internal. Yang ketiga, melakukan audit berkala untuk kepatuhan terhadap UU ITE dan perlindungan data. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ada 5 kesimpulan. Yang pertama, MEA 01, kinerja website. Temuan utamanya tidak ada KPI dan SLA yang terdefinisi. Tingkat kematangannya level 2, repeatable. Yang kedua, pengendalian internal. Temuannya kontrol internal belum terdokumentasi. Tingkat kematangan level 2, repeatable. Yang ketiga, MEA 03, kepatuhan regulasi. Temuan utamanya tidak ada audit kepatuhan secara berkala. Tingkat kematangannya level 1, inisial. Yang keempat, gap kesenjangan. Temuan utamanya terdapat gap 2 sampai 3 tingkat menuju standar tata kelola ideal. Untuk tingkat kematangannya tidak ada. Yang kelima, rekomendasi perbaikan. Temuan utamanya penetapan KPI, dokumentasi kontrol, audit kepatuhan rutin. Untuk tingkat kematangannya juga kosong. Audit sistem informasi website PT Sinar Utama Jaya Abadi menggunakan framework COVID-5 domain MEA menunjukkan bahwa pengelolaan website masih berada pada tingkat kematangan rendah dan membutuhkan peningkatan dalam aspek pemantauan, pengendalian internal, dan kepatuhan. Ya. Sekian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.